kabar semua? Senang sekali saya Rini Einingtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema yang menarik kali ini mengenai ERAX, Enhanced Recovery After Gynecology Surgery, operasi kandungan yang cepat dan nyaman. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita berjumpa kembali dengan Dr. Kondang Usodo SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit IMC Tangerang. Kita sapa dulu Dr. Kondang Usodo yang sudah hadir di samping saya. Halo dokter, apa kabar? Baik Mbak Rini, apa kabar? Kabar baik juga, alhamdulillah. Kok kita bajunya samaan dok? Outfitmu bagus tuh. Oh, ini sponsor ya dok ya. Tapi artinya ini semesta mendukung karena kita nggak taunya samaan bajunya padahal nggak janjian gitu ya dok ya. Dokter, hari ini kita langsung fokus deh ya. Oke. Bahas tentang Enhanced Recovery After Gynecology Surgery, operasi kandungan yang cepat dan nyaman gitu ya. Jadi kan kalau kita dengar istilah operasi aja gitu, bagi sebagian orang tuh udah aduh takut, cemas gitu ya dok ya. Tapi ini menarik nih, Enhanced Recovery After Gynecology Surgery. Jadi secara nggak langsung tuh memberikan efek psikologis tuh membuat kecemasan itu jadi berkurang gitu ya dok ya. Yeah. Tapi sebetulnya yang dimaksud dengan ERAX atau operasi kandungan yang cepat dan nyaman, ini pengertiannya apa dulu dok? Kenapa sih dokter Kondang nih yang semakin kondang gitu mau mengangkat tema ini gitu loh di pertemuan kita kali ini? Silakan dokter. Jadi Enhanced Recovery After Gynecology Surgery itu suatu protokol operasi yang bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan dari pasien-pasien yang dilakukan operasi ginekologi. Jadi tujuan dari Enhanced Recovery After Gynecology Surgery itu seperti kita ketahui bahwa banyak sekali ya ibu-ibu, kan pasien saya ibu-ibu ya, jadi banyak sekali ibu-ibu yang takut sekali operasi. Jadi mereka menganggap operasi itu adalah tindakan yang berisiko tinggi. Gitu. Nah, kemudian sampai banyak sekali ibu-ibu berbulan-bulan, bertahun-tahun merasakan sakitnya dan tidak mau datang ke rumah sakit karena takut misalnya diapa-apakan dari tubuhnya. Nah, dengan adanya Enhanced Recovery After Gynecology Surgery ini, tujuan dari operasi itu adalah kita harus nerangin ke ibu-ibu tersebut bahwa operasi yang terjadi nanti tidak seperti yang dia bayangkan. Jadi misalnya begini, ada seorang ibu dengan mioma uteri misalnya. Dia udah terjadi gangguan menstruasi, kemudian menstruasinya memanjang sampai dia anemi. Yang anemi itu kan darah yang turun misalnya. Kemudian dengan darah yang turun kan ada sirkulasi darahnya akan terganggu, sehingga selain gangguan di miomnya itu nanti akan menyebar menjadi gangguan-gangguan yang lain. Misalnya jantungnya memompanya jadi lebih berat karena anemia, kemudian sirkulasi ke seluruh tubuhnya juga kurang. Dia pendem bertahun-tahun karena takut akan diambil, nanti saya kandungannya diangkat bagaimana, seperti itu. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini kan edukasi sangat penting. Iya dokter. Edukasi sangat penting bahwa nanti, dan sangat penting juga penegakan diagnostik. Jadi misalnya seorang ibu usia 25 tahun misalnya, ada miom, 35 tahun tadi ya, ada miom, 35. Terus kemudian dia belum punya anak misalnya gitu. Kan setelah ketemu dengan kita, nanti kan kita akan ngomong, Bu ini miomnya seperti ini, Ibu perlu nggak melakukan operasi, apa nggak lebih baik hamil dulu, seperti itu. Jadi kita harus memberikan edukasi. Ada pasien saya bahkan dengan miom 11 biji. Jadi miomnya itu 11 biji di kandungannya. Gitu ya. Nah, saya juga tidak melakukan operasi dulu karena dia belum punya anak. Jadi kita lihat salurannya, kita lihat tubanya, kita lihat ovariumnya, kita lihat sperma suaminya,
oke Bu, daripada nanti operasi jadi risiko, mending Ibu hamil dulu. Oke. Gitu. Jadi lihat target Targetnya orangnya juga ya, saya ya. selalu by kasus. Jadi nggak bisa langsung diangkat miomnya terus hamil. Rencana ke depannya gitu ya. Ke depannya, jadi kita harus memilih ini. Seorang ibu usia 30, ada pasien 35 saya tadi. malah usia 40 ya. Menikah setahun, kemudian ada miomnya yang 11 Oh, ini baru itu. menikah nih ya? Iya, 11 buah itu. Kemudian ya hamil dulu gitu. Setelah hamil, itu pun hamil sampai 9 bulan baru kita lakukan operasi sesar bareng sama ngangkat miomnya. Karena miomnya kita udah deteksi miomnya posisinya di sini, di sini, di sini, sehingga pada waktu operasi kita tahu posisi waktu ngambilnya gimana. Resikonya juga kita sudah prediksi gitu. Walaupun memang pada waktu operasi seorang ibu itu, kebetulan yang pasien ini takut sekali karena riwayat orang tuanya kan diangkat kandungan. Begitu dilakukan sesar, diangkat miomnya tanpa harus mengangkat kandungan, dia bebas dari miom. Kemungkinan besar miomnya sudah nggak ada lagi, mungkin sampai usia nanti ya dia nggak perlu lagi operasi. Jadi banyak yang perempuan yang tadi ya karena rasa takutnya gitu ya, menunda pemeriksaan, menunda penegakan diagnosis tadi, kemudian menunda pengobatan ya barangkali ya Dok ya. Iya betul, ada karena pasien juga takut maaf tadi diangkat gitu ya Iya Dok betul, ya. ada juga pasien misalnya gini, udah 3 tahun nih dia keluar masuk rumah sakit, transfusi, pulang lagi, karena takut. Begitu kita diagnostik, kita pastikan posisinya. Tidak semua kandungan harus diangkat pada miom. Jadi oke, ibu ini tidak pengen diangkat kandungannya, atau tidak ingin diangkat semua kandungannya, karena kan takut kalau diangkat kandungannya misalnya. Kita ambil miomnya aja, kita posisikan, oh ibu miomnya segini, kalau kita ambil miomnya aja nanti ibu tidak akan terganggu. Bisa juga, jadi konservasi juga bisa. Jadi takut dengan komplikasi kali ya Dok ya, itu juga Iya bisa betul, juga, makanya Dok, ada ya? ibu-ibu itu 3 tahun keluar masuk, akhirnya oke, ibu keluar masuk, terakhir ketemu sama saya, dia dalam kondisi HB4. HB-nya 4. Nah, kemudian terus ditransfusi sampai HB10, itu pun tidak langsung saya operasi, saya suruh pulang dulu. Bu, ibu tenang dulu, operasi nanti tidak operasi sekarang, ibu pulang. Nanti ibu datang lagi ke poliklinik, kita ngobrol nih. Apa yang harus kita lakukan pada ibu? Kita lihatkan ini fotonya, kita lihatkan USG-nya, posisinya di sini, Bu. Edukasi penting tadi Edukasi kan penting. makanya Nah, ya. nanti ibu akan saya ambil tidak semua, hanya miomnya saja. Gitu. Kayak gitu bisa sangat terjadi. Sehingga ibu itu setelah menderita 3 tahun, begitu kita lakukan operasi, terus kita ambil miomnya saja, pulang. Miomnya saja tuh kan? Iya betul, miomnya saja, tanpa harus kita, kalau memang tidak perlu ngapain kita angkat kandungannya. Betul Dok. Apalagi itu mungkin terkait dengan persepsi keutuhan seorang Betul perempuan ya, segala macam makanya gitu ya, Dok, seorang ya. ibu kan, wah saya kalau kandungannya diangkat saya sudah tidak wanita lagi. Kan ada yang bilang gitu, aku akan menopause dini. Kan kita nggak, jadi kalau menopause itu tidak ditentukan oleh kandungannya, tapi oleh indung telurnya gitu loh. Memang dia sudah, kadang-kadang mennya tinggal sedikit. Nanti men tinggal sedikit, orang juga takut kan, seorang ibu, waduh men saya tinggal sedikit, apa saya menopause ya? Iya, Seperti itu, pasti banyak tuh bayangan-bayangan seperti itu tuh ya. benar. Padahal dia bahayanya itu udah bolak-balik HB sampai 4 gitu loh. Hemoglobin sampai 4. Akhirnya sampai 3 tahun bahkan tadi. iya 3 tahun ada. Terus kemudian datang ke saya, akhirnya setelah kita lakukan edukasi, mereka memutuskan operasi. Setelah selesai operasi, kita lakukan erak lagi. Saya bilang, ibu ini posisinya seperti ini, saya udah ngitung ke sekitar operasi akan berjalan sekitar. Jadi saya selalu menghitung lama operasi itu saya hitung. Jadi mulai dari diagnostik sampai lama operasinya akan berjalan berapa jam sudah, apa istilahnya, sudah well prepare lah ya. Direkap gitu. Jadi oh nanti 1,5 jam nanti teknik biosnya seperti ini. Jadi nanti saya koordinasi, kemudian saya diskusi dengan anestesi. Ini gimana kalau kita lakukan dalam erak? tim yang Ya tadi betul, ya. untuk saya memerlukan waktu sekitar 1 jam kurang lebih lah. Oh sebentar dong. Ya kan karena ya. memang sudah kita lihat posisinya, atau kadang-kadang 1,5 jam. Nanti kalau misalnya oke saya 1,5 jam, kamu kira-kira bisa memberikan dosis seberapa gitu. Jadi kita dosis saja saya bicarakan dengan anestesi. Saya minta dosis seperempat misalnya. Aku low dose ya. Saya selalu menggunakan anestesi low dose. Saya suka dengan low dose karena apa? Mobilisasi semakin cepat. Jadi anestesi akan memberikan low dose. Saya hitung juga kira-kira lama operasi sudah
kita rekap, kemudian kalau kita lakukan operasi. Pada ibu-ibu yang 3 tahun tadi, begitu selesai operasi udah mobilisasi di ruang recovery. Di ruang recovery sudah mobilisasi, terus kita lihat urinnya bagus, infonya bagus, kita copot. Dipantau terus gitu ya. Kita copot semua, terus kemudian jalan. Besoknya pulang. Dalam 1 kali 24 jam Iya, itu kurang 1 lebih kali ya. 24 jam dia pulang, happy akhirnya. Iya, alhamdulillah gitu ya. Iya, Berarti seperti itu. sebenarnya kalau bicara kasus-kasus apa saja yang bisa ditangani dengan teknik ini bicaranya ERAX ini tuh apa aja, Dok? Karena kan tadi dokter mencontohkan mioma gitu ya, Dok ya. Tapi apakah mungkin hanya kasus-kasus tertentu saja atau nih pada dasarnya semua bisa, hanya saja dilihat juga nih di awal istilahnya tingkat kesulitan barangkali atau mungkin profil dari masing-masing pasien atau si ibunya ini sendiri seperti apa? Tentu saja di awal selalu diagnostik. Jadi diagnostik tingkat kesulitan yang akan kita hadapin, lama operasi yang akan kita lakukan. Sehingga enhanced recovery after surgery kan pemulihan yang cepat. Tidak harus 1 kali 24 jam. Tapi bisa juga lebih. Tapi lebih cepat daripada operasi yang biasa. Dulu nih, ginekologi yang lama. Yang gitu ya. lama, yang kita 1 kali 24 jam baru boleh mobilisasi, kemudian kesakitan. Pada waktu kita operasi, kita juga melakukan blocks. Jadi supaya nyerinya itu tidak ada. Blocks tuh istilahnya. Iya. Di blok nyerinya. Iya, di blok nyerinya, type block. Jadi tanpa mengganggu fungsi ekstremitas, jadi bisa jalan, tapi di blok nyerinya. Gitu. Bisa macam-macam tekniknya. Anestesi sangat menguasai. Bahkan saya juga melakukan blok kadang-kadang. Ya makanya tadi kan untuk case ini sendiri tadi tim yang terlibat selain dokter anestesi itu mungkin? Iya, kan dokter anestesi, kemudian kalau kasus ginekologi ya, dokter anestesi, operator, dan mungkin ahli gizi. Oke. Gitu. Karena Ahli kan nanti penting sekali ya, Dok dietnya, ya. karena kan puasanya cuma 6 jam. Gitu. Oke, dokter kita Oke, jeda dulu siap. sebentar. Nanti dilanjutkan lagi di segmen selanjutnya akan ada slide juga. Lebih detail lagi nanti dokter Oke. Kondang jelaskan lebih panjang gitu ya. Oke, baiklah pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Membuka mata adalah momen berharga. Momen yang harus disyukuri. Untuk setiap awalan baru, untuk setiap usaha dan tekad keyakinan. Memberikan yang terbaik untuk yang dicintai. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih membahas mengenai ERAX, Enhanced Recovery After Gynecology Surgery, operasi kandungan yang cepat dan nyaman. Bersama dengan Dr. Kondang Usodo SPOK, beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit IMC Tangerang. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan Dr. Kondang dilanjutkan kembali ya. Jadi untuk tadi seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya di segmen awal, bahwa ini ada slide atau mungkin kumpulan contoh-contoh kasus Iya, ya, Dok, ya, yang bisa dokter share lebih detail lagi seperti apa. Mungkin satu persatu dulu kali ya, karena ini kan kita juga nanti akan bahas pertanyaan dari email juga, jadi kita buat cepat aja kali Oke, ya, Dok boleh, ya. boleh. Coba slide pertama ini tentang, jadi tadi kan kita bukan berusaha membandingkan sih, Dok ya, tapi kalau kita lihat operasi ginekologi yang lama nih, ini bedanya apa dengan ERAX, sehingga ERAX nih jadi lebih menguntungkan pasien juga, dan juga tentunya untuk tenaga medisnya juga mungkin manfaatnya juga jadi jauh lebih banyak, lebih mudah juga ke pasien juga. Bagaimana itu, dokter? Jadi kalau operasi yang ginekologi yang lama kan puasanya itu, terutama puasanya sekitar 8 sampai 12 jam sebelum operasi. Iya. Ya, kemudian 24 jam setelah operasi baru boleh
miring kanan, miring kiri. Setelah itu baru dilepas kateternya setelah 24 jam. Dilepas infusnya pun setelah stabil kondisinya. Terus kemudian pada operasi yang lama sangat memerlukan analgetik yang kuat. Padahal kita ketahui semua analgetik akan menimbulkan efek nyeri pada lambung pasien, sehingga efek mual muntahnya akan berlebihan. Mual muntah tuh biasanya Iya, ya. betul. Kemudian makan minum setelah ada peristaltik usus. Jadi pada waktu zaman dulu itu setelah didengerin ini bising ususnya ada enggak, kalau sudah ada bising baru boleh makan. Terus kemudian baru 3 hari 3 malam baru boleh. Umumnya seperti itu ya, ya, Dok, umumnya 3 hari 3 malam setelah mobilisasi bagus baru boleh pulang. Jadi ini agak membebanin pasien di saat-saat seperti sekarang ini. Jadi mereka pengennya cepat, jadi jadi tindakan solutif cepat selesai gitu kayak gitu. Jadi makanya kita kembangkan teknik ERAK ini gitu. Iya. Next slide berarti ya. Ya. Ini kan tadi sebagai gambaran aja gitu ya. Betul, ya. Supaya kita makin Oke, coba next slide. Nah, makanya dikembangkanlah si ERAX ini gitu ya, Dok ya. Jadi, teknik operasi yang dikembangkan untuk mempercepat lama perawatan seperti yang sudah Dokter Kondang Usodo jelaskan sebelumnya, dan juga mempercepat penyembuhan pasien. Nah, ini yang diharapkan oleh pasien dan juga keluarga pasien tentunya kan ya. Iya, betul. Jadi mempercepat penyembuhan pasien. Jadi gini loh. Jadi ternyata dalam penelitian itu pada saat pasien itu mobilisasinya semakin cepat, maka penyembuhannya, lukanya juga semakin cepat. Karena nyeri kan persepsi. Begitu dia pertama tidak merasakan nyeri pada waktu saat mobilisasi, maka sensasi tidak nyerinya akan ke bawah terus sampai 3 hari, sampai selamanya. Jadi selamanya. Ya enggak, selama operasi itu sampai dia sembuh akan hilang, karena kan sensasi nyeri itu ada. Jadi makanya itu sangat penting kita menekankan pada pasien bahwa sensasi nyeri itu kita hilangkan dari sejak awal. Dan dia sejak mobilisasi, oh iya ya, kok nggak sakit ya pada Coba diminimalisir ya, gitu betul. ya. Jadi kita hilangkan, kita turunkan skalanya dari skala 7 menjadi skala 2, kan sangat lumayan banget ya. Dia cuman kayak dicubit-cubit saja seperti itu ya. Jadi itu penting. Dan juga gini, kalau di rumah sakit itu ada paradigma semakin cepat pasien, jadi length of stay di hospital itu sangat penting. Jadi dia semakin cepat pasien itu length of stay-nya semakin pendek, maka rumah sakit itu semakin bagus. Rumah sakit ya kualitasnya berarti ini rumah sakit berkualitas. Jadi rumah sakit banyak yang ngejar length of stay itu menjadi pendek. Diperpendek iya, gitu betul. ya. Sesingkat mungkin kalau ya, bisa sesingkat mungkin, sehingga pasien-pasien bisa langsung pulang. Langsung mobilisasi gitu ya, Dok ya. Betul. Baik, coba next slide. Next slide itu tentang apa ya? Masih kelanjutan yang, nah ini sih, jadi tidak memerlukan puasa, hanya makannya saja yang diatur. Kalau yang sebelumnya tadi puasanya cukup panjang, takutnya apa di tengah-tengah tuh kelaparan gitu ya, Dok ya, lemas. Betul, jadi karena gini, pada operasi kan karena puasanya lama sehingga lemes. Pada teknik yang pada protokol ERAX ini kan mobilisasi langsung, sehingga dia otomatis diperlukan tenaga yang kuat, sehingga puasanya tidak saklek gitu. Dia diatur makannya, jadi mulai 6 jam diet setengah lunak. Jadi kemudian 2 jam sebelum operasi diberikan minum. Kemudian setelah operasi pun diberikan minum, stabilitas kondisi keadaan umumnya juga kita perbaikin langsung pada waktu itu, sehingga mobilisasi bisa sangat cepat. Iya, maka ini poin selanjutnya, mobilisasi segera setelah efek anestesi hilang setelah anestesi hilang, kemudian stabilisasi kondisi, pasien sudah tidak kelaparan, langsung dilakukan mobilisasi. Kemudian, terus juga ini poin-poin selanjutnya ya, Dok ya. Ya, 2 jam sudah boleh bergerak gitu ya. Dengan minimal nyeri. Minimal nyeri. Terus kemudian kalau memang memungkinkan di ruang recovery sudah tidak menggunakan infus dan kateter. Terus dia di ruang perawatan ya cuman perawatan biasa seperti operasi itu. Terus juga tadi length of stay-nya juga diperpendek, jadi bisa cepat pulang. Bisa cepat pulang, lebih kurang ya 1 hari itu ya, 24 jam Jadi gitu ya. orang yang menderita 3 tahun tadi kita selesaikan dalam waktu 1 kali 24 jam. Alhamdulillah. Akhirnya kan ternyata. Jadi image-nya ternyata seperti ini, karena kita menyelesaikan tidak berarti memperlama-lama perawatan gitu. Jadi memudahkan urusan pasien. Iya, betul. Gitu pasien ya, Dok, menjadi ya? nyaman. Iya, coba next slide. Selanjutnya
masih tentang ERAX tentunya. Oh, ini yang persiapan Ya, sebelumnya sebelum ya. operasi. Jadi ini tadi Ini yang gambaran ya, aja sih ya. seperti itu. Jadi mungkin bisa Sampai pemberian Ya. antibiotik juga Ya, tentunya Dok ya, ya. ya. Oke, next slide. Ini persiapan. Nah, kalau yang ini pada saat operasinya ya Dok ya? Ya, pada saat operasinya. Jadi kalau teknik operasi yang kita kembangkan di ERAK itu kita lebih menggunakan regional. Jadi dengan jarum anestesi yang kecil, dokter anestesi akan melakukan anestesi dengan dosis yang dikurangin disesuaikan dengan nanti pada waktu diskusi awal nanti kita akan menyelesaikan berapa jam. Kadang-kadang dokter anestesi juga kita minta combine anestesi. Jadi misalnya spinal dengan epidural. Jadi supaya epidural itu cepat sekali juga mobilisasi. Oke. Gitu. Tadi dokter juga bilang ini sudah dihitung ya. Ini jadi sudah diedukasikan ke pasiennya. Ini kira-kira nanti prosesnya sendiri berlangsung kurang lebih 1 jam lah Bu, atau Betul. mungkin lebih dikit gitu ya. Ya, kita main waktu. Memang di situ kita harus diagnostik harus benar-benar tepat. Jadi kita bisa ngitung lama operasi. Iya, apalagi mungkin buat pasien yang dari luar kota, Betul, luar daerah, ya. itu kan penting juga ya Dok ya Ya, memperhatikan sehingga tadi. kapan operasinya, kapan bergeraknya, kapan pulangnya harus kita edukasi dari awal. Se-efektif dan efisien mungkin. Betul, Dok, secepat ya. mungkin. Ya. Betul. Coba slide berikutnya lagi. Tadi kan pada saat operasinya, apa mungkin ini yang pascanya ini ya? Betul. Coba. Pasca operasinya sendiri belum ya? Ini masih yang intraoperasi tadi Iya. sudah. Coba next slide. Operasi diusahakan berlangsung tadi kurang lebih 45 menit atau 1 jam. Iya. Nah, ini ruang Di ruang recovery-nya. recovery. Jadi pascanya ini ya, Dok ya? jadi kan setelah operasi pasien kan masuk ruang recovery itu. Ruang recovery itu lihat stabilitas dari pasien. Jadi misalnya kita monitor vital sign-nya, tensi, nadi, respirasinya, kemudian kita lihat juga kondisi air infusnya, kemudian kita lihat juga produksi air kencingnya, kemudian setelah efek anestesi hilang sekitar 30 menit kemudian kita coba duduk di pinggiran tempat tidur itu sambil menggerakkan kaki seperti biasa, terus dicek itu gerakan kaki, kalau sudah bisa menapak 2 jam kemudian ya kita copotin semua, pasien bisa mobilisasi dan kita pindahkan ke ruangan. Oke, begitu ya. Jadi Iya. prosesnya cukup menyenangkan ya kalau Iya, dipikir-pikir. iya, Ya. kita di ruang recovery pun kita kasih minum juga. Jadi supaya kondisinya nggak ngedrop gitu loh pasiennya. Tidak ngedrop gitu ya. Oke, coba slide berikutnya lagi. Ini gambaran di ruang recovery-nya. Nah, ini ruang perawatan sebenarnya sih sudah disampaikan juga tadi ya poin-poinnya. Pasien sudah mobilisasi bebas, monitor skala nyeri, Betul. monitor juga nih tadi bagaimana buang air kecilnya, Iya. bahkan buang air besarnya. Iya, betul. Bekas luka operasinya juga, dan ini pemberian Ya. golongan paracetamol ya Iya, Dok ya. analgetiknya cuman kita gunakan paracetamol saja. Paracetamol aja gitu ya. Iya. Dan apabila sudah stabil ya boleh pulang gitu Iya, ya. betul, Alhamdulillah gitu ya. Jadi kan kabar baik juga buat yang mungkin rumahnya ini di luar kota gitu Betul, ya betul, Dok ya. iya. Oke, tentunya kan ingin segera berkumpul dengan keluarga. Iya, betul. Kasih kabar baik gitu ya. Iya. Coba slide berikutnya lagi. Ini maksudnya apa kalau home care ini Dok? Home care itu gini, jadi kita memang selalu memonitor pasien itu 3 hari di rumahnya. Walaupun dia sudah pulang, kita selalu ada petugas kita yang memang kalau perlu dilakukan kunjungan rumah akan kita lakukan kunjungan Seperti rumah. home visit begitu ya Dok ya? Iya, jadi nanti kalau misalnya tapi kalau pasien kadang-kadang kan banyak sekali juga yang nggak menginginkan home care, tapi tetap kita monitor perharinya kondisinya gimana, makannya gimana, buang air besarnya gimana, sehingga kita tidak lost control. Oh, mungkin juga ini komunikasinya biasanya pakai apa nih dokter? Mungkin untuk follow Follow-up-nya up-nya biasanya kan kita pakai WhatsApp lah. Oh iya, intinya Seperti itu. apa ya, dibikin santai aja Ya, gitu ya Dok santai ya? aja, jadi kita WhatsApp, kemudian video call kayak gitu. Iya, apalagi di tengah pandemi ini Betul, kan, mungkin juga kan, ini juga jadi solusi yang juga Betul. sangat baik ya. Coba slide berikutnya lagi. Ini mungkin gini, kan tadi kan aku bertanya ya kepada dokter, sebenarnya case-case apa saja sih yang bisa dilakukan dengan teknik ini gitu ya Dok Iya. ya. Nah, pada prinsipnya memang seperti apa sih kalau mungkin berdasarkan pengalaman dokter gitu ya, kira-kira contoh kasus yang menarik untuk dibahas nih seperti apa? Tentunya sudah izin juga ya dengan Iya, pasien betul, ya Dok betul. ya. Jadi memang semua pasien saya yang tampil di sini sudah saya minta izin untuk Jadi ini, diberikan edukasi kepada orang lain supaya orang lain mengerti. Jadi di sini ada seorang ibu, misalnya ibu ini usianya 67 tahun, dia Iya.
sebenarnya miom dia Ini Nyonya sebenarnya. X ya maksudnya ya. Dia dia miom, dan miomnya udah lama banget ya, semenjak dia muda. Ini kan 67 ya. Iya, Jadi sampai dari 67 sampai usia terjadi berapa tuh? gangguan fungsi buang air besar, terjadi nyeri di pinggang kanan kirinya, buang air kecil juga ada gangguan. Dan sampai seusia itu belum mengambil keputusan. Dan kemudian dia sudah datang ke banyak rumah sakit sebenarnya. Begitu dia datang ke terus datang ke saya, terus kemudian saya periksa sebentar, kita diagnostik. Yang penting kan diagnostik, kita lakukan diagnostik sampai benar nih Bu, ini kayak gini Ibu, sebenarnya kasusnya cuma ini. Kenapa tidak susah buang air besar? Karena ada penekanan saja gitu. Jadi kita, karena Ibu usianya 67, bagaimana kalau kita lakukan seperti ini? Jadi pada pasien ini kita lakukan histerektomi total karena usianya 67. Nah, kita gunakan teknik erak. Jadi kita lihat apakah ada perlengketan, ternyata nggak ada perlengketan dengan organ sekitar, cuman pembesaran aja sehingga menekan rongga panggul, kemudian menekan usus sehingga ada gangguan buang air besar itu. Jadi kita hanya melakukan operasi mengangkat tumornya aja, dan tumornya ternyata jinak. Jinak karena memang yang kita pada usia itu yang kita takutkan kan, dia takutkan ganas kan, karena usia 67 kan. Faktor resiko ya, lah betul. ya. Kan kita udah bisa screening dari waktu pemeriksaan awal dengan ultrasonografi, dengan CT scan, dengan pemeriksaan tumor marker. Akhirnya kita simpulkan Bu ini bukan ganas, Bu ini jinak. Sehingga Ibu hanya memerlukan tindakan ini. Itu pun kita edukasi juga, Ibu mau nggak melakukan tindakan seperti ini. Jadi kita lakukan teknik erak, dan saya hitung-hitungan dengan anestesi kira-kira kita lakukan ini gimana. Jadi ini juga di seminal dengan jarum kecil, kita lakukan operasi sekitar 1,5 jam lah untuk pasien ini. Kemudian mobilisasi, kemudian dilatih mobilisasi hari berikutnya ini dari operasi pagi, terus kemudian besok sorenya kita coba jalan, terus jam sebelum maghrib pasien udah pengen pulang aja, udah bagus. Sampai sekarang kan posisi pasien udah happy, nggak ada masalah. Terus dokter juga masih follow up juga ya dengan masih follow up, masih pasien-pasien komunikasi ya. karena ini pasien ini kan juga, bagi saya kalau pasien sudah kita tanganin kan ya kita harus monitor, ya sudah seperti family lah. Jadi gitu. keluarga dokter gitu ya dok ya. ya. Oke, baik. Jadi ini kan perlu sekali untuk membangun trust tadi ya dok ya dengan pasien. Sangat perlu. Betul. Coba saat selanjutnya lagi tentang apa? Mungkin gambar. Nah ini kan yang tadi ya sudah dijelaskan. Coba. Ini beda case ya. Ini usia yang 36 ya dok ya. Ya, jadi ada seorang ibu 36 tahun. Dia datang ke UGD dengan nyeri yang hebat. Ternyata ada pecah kista tuberkelnya pecah. Dan kita evaluasi sebentar. Terus kemudian setelah saya evaluasi, saya diagnostik, kita lakukan diagnostik, ternyata diagnostik, oh ini bisa dilakukan teknik erak. Kemudian kita tawarkan, Bu, Ibu mau nggak ini kita lakukan tindakan seperti ini. Jadi kita lakukan teknik erak, operasi, kira-kira 2 jam mobilisasi, besoknya pulang. Jadi ibu ini udah menderita lama, nyeri terus tiap hari sampai pecah ya? Dia dipijit, dia datang ke UGD dengan kesakitan yang sangat hebat. Pulang 1 hari berikutnya dengan nyaman, sampai sekarang pun dia nyaman. Alhamdulillah. Gitu. Ya seperti itu. Intinya juga tadi jangka panjangnya tuh sangat berpengaruh ke keseharian, aktivitas, jadi bisa kembali produktif lagi tanpa ada keluhan seperti itu gitu ya dok ya. Oke, kita mungkin ada slide lagi, mungkin kumpulan gambar. Nah ini pasien yang mana lagi dokter? Ini ada teknik apa juga? Ini kan kalau laparoskopik, jadi ini kasus infertil ya. Ini kasus infertil. Jadi ini ada juga infertil ya untuk infertil ya. Jadi seorang ibu, kebetulan ini sahabat saya juga. Jadi infertil sekitar 3 tahun. Kemudian ternyata ada sumbatan tuba. Oh, sumbatan tuba. Kemudian juga ada polycystic ovarian syndrome yang agak besar, telur-telurnya yang banyak. Nah, kita lakukan ovarian drilling. Kita lakukan ovarian drilling. Ya. Untungnya PCOS itu memang ini ya, katanya yang memang enggak sih, tidak harus operasi. Tidak harus ya. Cuman kan karena case-nya ini tadi dia pengen cepet hamil. Jadi kalau dengan pengobatan misalnya kena diberikan metformin, olahraga kan agak lama. Iya sih. Prosesnya bisa 6 bulan gitu. Jadi dia sendiri yang meminta, sebenarnya saya udah obat aja. Ini usia berapa dok? Maaf dok. Usia sekitar 30 tahun. Ya. Jadi dia pengen cepet aja dok. Ya udah.
Selain itu tubannya kan ada sumbatan, jadi dia takut terjadi sumbatan bertambah parah. Jadi kita rekanalisasi, kita ovarian drilling, 1 bulan kemudian hamil langsung. Alhamdulillah. Jadi sekarang hamil sih usia kehamilan 8 minggu baru kemarin, baru 2 bulan yang lalu gitu. Inspiring ya kisahnya dok ya. Jadi itu kita bisa belajar dari tadi betul. ya pengalaman kasus orang, jadi tetap optimis Tetap tadi. optimis. Jadi Dicari yang terbaik tadi solusinya. kita carikan solusinya, kita lihat apakah memang bisa hamil secara alami. Kebetulan dia hamil alami, tapi ada kayak induksi ovulasi gitu. Setelah dilakukan ovarian drilling, terus menstruasi, langsung dia minta dilakukan induksi ovulasi, langsung kemudian kita perbaikin spermanya juga. Kebetulan spermanya agak kualitas, tapi nggak jelek-jelek amat kok, spermanya kualitasnya sedikit menurun. Kita perbaikin, sebulan kemudian kita lakukan hubungan secara berkala, hubungannya itu diatur gitu, kemudian hamil. Alhamdulillah ya Allah, selamat ya. Selamat. Selamat. Oke, ada lagi gambar selanjutnya. Kita bisa tadi ya belajar dari pengalaman orang-orang. Nah ini kasus yang itu yang ibu yang sebelumnya 67 tadi ya. Betul. 67 Dia tadi ketakutan, ini latihan mobilisasi di hari ke 24 jam setelah itu karena usia kan. Dia sebenarnya, jadi kita latih mobilisasi, kemudian kita lihat buang air kecil, buang air besarnya lancar, pulang. Jadi operasi pagi, besoknya sorenya udah pulang. Alhamdulillah. Oke, coba slide berikutnya lagi. Ini lagi latihan mobilisasi ya. Kalau yang ini untuk case apa lagi dokter? Ini case yang gini, jadi sebenarnya ini seorang ibu ya, ini kebetulan teman juga ini. Semua sahabat dokter ya. Jadi yang datang itu sudah sangat keluarga. Jadi dia datang dengan, sebenarnya dia ada miom. Miomnya itu bukan main-main, 11 biji. Oh ya Allah. Jadi, tapi karena usia, dia menginginkan hamil dulu sampai 9 bulan. Terus hamil 9 bulan, ternyata bisa kan hamil, usia 40 kan. Jadi dia pengen hamil dulu, karena aku juga saya bilang kalau diambil miomnya juga nanti pada waktu sesar sekalian aja gitu. Jadi hamil, terus kemudian kita lakukan operasi sesar, kemudian kita udah tentukan nih posisi miomnya udah kita hitung semua. Jadi persiapannya memang harus matang ya seperti ini. Karena ini operasi sesar dilanjut dengan operasi miomektomi. Jadi pengambilan miom. Saat itu juga tuh saat ya, itu dok, juga. ya? Jadi pada saat operasi sesar langsung dilakukan operasi miom, ngambil 11 miom. Yang lama itu bukan sesarnya. Yang lama itu ngambil miomnya. Karena kita harus hati-hati. Kita harus sel-sel yang ada masalahnya aja yang gitu ada ya? masalahnya yang kita ambil. Yang nggak ada masalahnya harus kita restrukturisasi, kita rapikan lagi. Jadi beliau kan kebetulan ibunya juga ada miomnya. Jadi histori keluarganya juga ada miomnya. Ibunya diangkat kandungannya karena ada gitu ya? miomnya. Nah ini kita bersihkan miomnya sampai sekarang. Alhamdulillah miomnya sudah nggak ada. Insya Allah sampai usia nanti ya dia tidak akan problem ada miom lagi. Amin gitu ya seperti dok itu. ya. Oke, ada lagi contoh gambar lagi? Atau kita masuk ke pertanyaan email dulu? Boleh. Oh pertanyaan email dulu ya, oke. Supaya kebagian semua ya dok ya. Iya, betul. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami. Formatnya 2 ini, nama, usia Anda atau usia sahabat Anda yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Ernawati, usianya 26 tahun dari Bogor. Halo dokter, saya Erna dari Bogor, umur saya 26 tahun dok. Saya ingin bertanya, saya di tahun 2018 melakukan check up dan saya dinyatakan mengalami tuba non-paten. Sebelumnya saya ada riwayat operasi di tahun 2015 karena ada kista endometriosis dan ovarium dan ada kista tumbuh lagi sekitar 3 cm beberapa bulan setelah operasi di tahun yang sama yang sejak itu saya tidak periksakan lagi dokter. Saya ingin memiliki keturunan dok, saya kepikiran program hamil. Namun apakah tuba non-paten ini harus diselesaikan dengan cara operasi apa ya dok ya? Mungkin ERAX atau mungkin teknik apa lagi? Tadi kan ada ovarian drilling tuh untuk PCOS yang kasusnya sahabat dokter tadi. Nah bagaimana dengan ini? Apakah jalan pengobatan yang bisa saya tempuh dokter? Mohon dijawab pertanyaan saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Bagaimana dokter untuk Ibu Erna dari Bogor? Ibu Erna ini kan infertil karena ada endometriosis. Endometriosis itu kista coklat. Jadi endometriosis itu darah menstruasi yang tidak keluar semua keluar, tapi ada sebagian yang masuk ke dalam saluran atau ke dalam dinding rahim atau ke dalam ovariumnya. Jadi pernah dilakukan operasi kista endometriosis kan? Iya, 2015 ya. Kemudian berikutnya dia didiagnosis tuba non-paten kan. Apakah kanan atau kiri tadi tidak disebutkan tidak ya. disebutkan. Jadi kembali lagi
tidak semua tuba non paten harus diangkat. Jadi tidak semua tuba yang tidak paten itu diangkat. Jadi ada beberapa yang tidak memerlukan pengangkatan, tapi harus kita lakukan diagnostik dulu pada ibu ini. Jadi kita harus pastikan dulu nih salurannya bagaimana. Jadi rongga rahimnya bagaimana. Rongga rahimnya bisa kita evaluasi dengan histeroskopi, misalnya kita lihat dengan kamera saluran pada dinding endometriumnya bagaimana. Kemudian tubanya kita bisa lakukan pemeriksaan juga, apakah dengan HSG, terus kemudian juga dengan laparoskopik kita juga bisa melakukan itu. Apakah bisa kita rekanalisasi kita perbaikin salurannya. Sampai level itu apakah ibu ini ternyata tidak bisa direkanalisasi. Apakah ibu ini harus langsung melakukan IVF atau bayi tabung, karena kan infertil kasusnya ini sebenarnya. Bayi tabung. Ya, kalau memang memerlukan, tidak semua memerlukan bayi tabung, karena 60% kehamilan kan adalah bukan bayi tabung kan, jadi ada hanya 40% dari pasien-pasien itu. Nah, makanya kita diagnostik sangat penting pada ibu ini. Jadi saya nggak bisa jawab secara penuh, kita harus lakukan analisis Dulu secara mendalam ya. ya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Bogor bisa sekalian jalan-jalan Ya, medical betul. tourism gitu ya ke Tangerang, nginep sambil konsul dulu nih ke Ya. Kondang Sodo ya. Ya. Bisa juga seperti itu ya. Ini saran aja gitu ya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dulu ya. Ini dari Emi Restuningsih. Ibu Ya. Emi Restuningsih usianya 49 tahun dari Pademangan, Jakarta Utara. Dok, keluhan saya didiagnosa terkena miom oleh dokter saya. Apakah mengobatinya harus dengan operasi ya? Soalnya dokter saya tidak pernah kasih obat. Dan masalahnya saya juga takut dengan operasi. Terima kasih dokter, minta sarannya dong dok. Oke, jadi miom apakah harus selalu dengan operasi atau tergantung apa sih, biasanya kan ada letaknya di mana, ukurannya berapa, terus keluhannya apa juga gitu ya. Jadi kalau miom tidak selalu operasi, ya. Jadi usianya kan 49 tahun. Apakah terjadi gangguan menstruasi atau tidak? Kemudian menimbulkan nyeri atau tidak? Apakah terjadi gangguan buang air besar atau buang air kecil atau tidak? Kemudian besarnya miomnya. Jadi kalau semuanya itu tidak ada gangguan, ya tidak perlu operasi. Tapi gitu ya. ada gangguan yang mengganggu, misalnya terjadi penekanan pada ibu tadi yang udah usia 67 sehingga buang air besarnya susah. Maka ya solusinya ya diangkat, wong yang diganjel sama massa sebesar itu ya harus diangkat. Tapi kalau miomnya kecil ya nggak perlu diapa-apain. Iya, jadi nggak harus selalu dengan Ya, operasi, diagnostik tergantung. dulu, diagnostik Iya. paling penting. Nanti Menegakkan baru diskusi, diagnostik. ya baru diskusi. Kalau mau kemudian kadang-kadang gini dok, yang dia sarankan itu diagnostik, kemudian diskusi, second opinion. Jadi saya pun kepada pasien saya seperti itu. Jadi kalau memang dengan keterangan saya kurang puas, saya silakan untuk second opinion. Atau third opinion juga bisa. Sampai 4 atau 3-4. Sampai dia betul-betul yakin, Betul. tenang gitu Ya, kan. betul. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar, nanti Ya. lanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Membuka mata adalah momen berharga. Momen yang harus disyukuri. Untuk setiap awalan baru, untuk setiap usaha dan tekad keyakinan. Memberikan yang terbaik untuk yang dicintai.
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai ERAX Enhanced Recovery After Gynecology Surgery, operasi kandungan yang cepat dan nyaman, bersama dengan Dr. Kondang Usodo SPOK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit IMC Tangerang. Dan Dr. Kondang Usodo, di segmen terakhir sebelum ke closing statement, aku ingin bertanya sih lebih detailnya lagi kan, karena kan kita kan sebelum melakukan tindakan tentunya kita sebagai pasien kan harus smart ya, harus banyak riset juga. Kira-kira fasilitas di rumah sakit ini lengkap atau enggak, dokternya juga capable di bidangnya atau enggak, karena kan mau bagaimanapun kan ini melibatkan tubuh kita gitu ya dok ya, jangan sampai nanti ada di tengah-tengah tuh jadi ada keraguan atau apa gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau dokter bisa share sepengalaman dokter gitu ya dok ya, di Rumah Sakit IMC Tangerang ini sendiri memang fasilitasnya ini mungkin ada apa saja ya terkait untuk kasus-kasus ginekologi, bisa artinya diselesaikan dengan fasilitas apa saja yang mungkin bisa dokter gambarkan secara detail, dan juga bagaimana dokter menjalin komunikasi atau kenyamanan dengan pasien juga gitu ya, kira-kira seperti apa gambarannya? Jadi di Rumah Sakit IMC bagian ginekologi, obstetri dan ginekologi kita banyak sekali mengembangkan teknik-teknik atau protokol-protokol yang bertujuan untuk percepatan penyembuhan pasien, kenyamanan, patient satisfaction kita sangat perhatikan, patient safety sangat kita perhatikan. Makanya kita juga di awal kita sudah punya alat diagnostik untuk COVID misalnya, kita punya VCR, jadi kita lengkap, jadi kita sudah sebagai center untuk pemeriksaan COVID di Tangerang misalnya seperti itu. Jadi kita udah screening dari awal, kemudian pada waktu dia nanti operasi ada beberapa macam, dia mau operasi yang open atau menggunakan alat kita punya laparoskopik, kemudian kita punya histeroskopik, jadi seperti itu. Kalau alat-alat diagnostik kita punya alat ultrasound yang terbaru, kemudian alat CT scan yang terbaru. Jadi memang alat-alat di IMC sudah sangat canggih sebenarnya gitu. Ini gambaran suasana di ruang operasi. Nah ini kan untuk kasus persalinan ya dok ya. Jadi intinya untuk apapun ya kasus ginekologi ataupun persalinan, kehamilan gitu, mulai dari bahkan perencanaan, persiapan, penegakan diagnostik juga gitu ya dok ya. Itu benar-benar tadi pasien tuh didampingi, diantarkan gitu ya dok ya, mencapai tujuannya dengan cara tadi komunikasi yang dua arahnya seperti apa gitu ya dok ya. Yang itu tadi kan ada foto pasien itu, pasien ginekologi karena sumbatan hidrosalping, kita berbagi rekanalisasi, terus kemudian hamil, terus kemudian sudah lahir kan bayinya yang tadi, foto yang tadi itu seperti itu. Jadi ya kita memang dari awal, dari perencanaan kita harus berdiskusi dengan pasien. Kita memang pasien itu sekarang sangat pengetahuannya sangat tinggi, bahkan kadang-kadang dia udah browsing dulu sebelum ke dokter. Makanya kita sebagai dokter juga harus menemanin sebenarnya, tidak lebih tahu tapi kita menemanin dengan ilmu yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita miliki, kita diskusi. Bukan mengajari tapi diskusi. Nanti pada titik ketemu seperti akan dilakukan tindakan seperti ini, nanti efeknya seperti ini, kira-kira setuju atau tidak. Kalau mau memerlukan second opinion, kita persilahkan untuk mencari second opinion. Dan kemudian kadang-kadang juga banyak juga yang second opinion balik, tapi rata-rata ya kalau sudah second opinion sampai 3 opini, rata-rata ya balik sih. Jadi kita balik ke kita lagi, kemudian dia mungkin lebih bertambah pengetahuannya sehingga diskusinya semakin matang, sehingga dia tahu apa yang mau dilakukan terhadap dirinya. Gitu. Iya, karena kan memang tadi kan mencari informasi sebanyak mungkin supaya membuat tenang atau mengurangi kecemasan itu juga begitu ya dok ya. Sangat penting untuk kita kelola kan dari awal. Oke, nah ini ada Instagramnya @dokter.usodo, mungkin bisa follow, bisa sering posting-posting juga tentang kasus-kasus ginekologi juga nggak sih dok? Artinya kan kita juga ingin mencari informasi yang akurat ya dok ya, karena terlalu banyak informasi yang beredar yang belum tentu juga benar dan sumbernya mungkin kurang meyakinkan. Nah kalau kita langsung ke dokter yang memang capable di bidangnya kan itu akan sangat membantu kita juga untuk mengurangi kecemasan atau mengambil keputusan gitu ya. Kita posting kasus-kasus yang kira-kira kita anggap menarik, dan kita juga kasih link untuk ke pasiennya sehingga kalau mau tanya-tanya ke pasiennya langsung kan bisa juga. Jadi tidak harus tanya ke kita. Jadi sebagai pembanding mungkin tanya ke pasiennya langsung, atau tanya kemungkinan kalau mau second opinion ke pasien dokter lain juga. Nggak ada masalah itu, karena memang
pasien itu ya raja lah. Jadi dia berhak menentukan siapa dokternya. Dia berhak menentukan tindakan apa yang mau Membangun trust tadi ya dok ya, ya. bonding itu juga Ya, penting betul. gitu Bonding ya. sangat penting. Oke, dokter karena waktunya juga terbatas, jadi closing statementnya singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua. Silakan dokter kondang yang semakin kondang ya, amin. Hari ini. Silakan dokter closing statementnya. Jadi closing statementnya gini Mbak Rini. Jadi kasus-kasus ginekologi atau kasus-kasus tumor kandungan atau kista di kandungan atau penyakit di kandungan itu sebenarnya kalau kita kelola dari awal itu tidak akan mudah gitu loh. Makanya jangan menunda untuk kontrol ke dokter. Kontrol ke dokter itu belum tentu dioperasi. Jadi selalu ada diskusi, selalu ada kayak edukasi dan boleh second opinion. Jadi keputusan tetap pada pasien, tapi jangan menunda-nunda. Sampai ada kasus yang 3 tahun menunda, sampai 10-an tahun menunda karena ketakutannya yang berlebihan. Kadang-kadang kita menemukan, bahkan saya sering sekali itu, sampai 3 tahun, sampai pindah-pindah hospital. Tapi saya biarkan dulu sampai dia yakin, karena keputusan ada di dia, tetap ada dia. Walaupun kita ngedukasi sedalam apapun, kita nggak bisa maksa. Tetap memberikan edukasi sampai dia mengerti apa yang akan dia lakukan. Itu sangat penting. Oke, jadi keputusan memang tetap di pasien bukan tapi di tetap dokter. Diskusinya ini harus Ya, berjalan diskusinya yang dengan harus jalan. lancar gitu Oke. ya. Baiklah dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat Ya. untuk orang banyak. Sukses dan berkah selalu untuk dokter kondang yang Ya. semakin kondang. Ya, Amin. Mbak Rini, makasih. Iya. Ya. Ya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.